Oke guys, welcome back to Make It. Seperti biasa tidak ada intro, tidak ada outro. Kali ini gue cuma pengen bahas seberapa besarnya kalian menonaktifkan Windows Update itu seperti apa. Jujur, gue kali ini gak akan ngasih tutorial ya. Kalian harus simak dulu. Ada beberapa tips yang gue saranin kalau kalian mau mematikan Windows Update. Sebenarnya udah banyak tutorial di sana bukan YouTube gue bisa aja buatin cara menonaktifkan Windows Update. Tapi sebelum kalian menonaktifkan Windows Update, kalian harus tahu dulu apa sih fungsinya Windows Update itu. Jadi, di sini ada namanya Windows Update ya. Nah, kebetulan gue sudah update nih, tinggal di restart aja. Akan tetapi, untuk kalian menonaktifkan Windows Update, sebenarnya itu kalian bisa melewatkan bahwasannya ada pembaruan di setiap OS. Kalau pengen tahu, kalau di Windows 7 itu sudah tidak ada namanya update Windows lagi. Kalau kalian nggak mau update Windows, beralihlah ke Windows 7. Windows 7 udah nggak ada update lagi semenjak tahun 2000 berapa ya, saya lupa. Masih 2020 ke bawah, itu sudah ada. Developernya udah nggak bisa ngembangin Windows 7 karena udah ketinggalan zaman. Nah, yang ada Windows Update itu hanya Windows 10 dan Windows 11. Bagi kalian, kalau misalkan kalian menonaktifkan Windows Update, itu sebenarnya Windows Update ya, fungsinya itu hanya untuk memperbaiki bug dan juga kesalahan dari setiap iOS. Jujur, dari Windows Update, saya terbantu untuk penginstalan ulang laptop saya. Laptop saya ini tadinya Windows 11, saya install ulang ke Windows 10, otomatis harus Windows Update. Dengan catatan, Windows Update itu memperbaiki software-software di dalamnya. Contohnya, driver, kayak misalkan kalau kita udah install ulang tuh nggak ada namanya kayak gini nih. Brightness tuh nggak bisa, jadi harus di-update Windows. Kalau nggak, install manual dari laptop kita. Misalkan laptop kita Asus, kita harus cari dulu brand laptop kita apa, kemudian cari drivernya. Nah, bagi saya tuh tidak menyarankan untuk kalian menonaktifkan Windows Update. Kenapa? Karena itu sebenarnya Windows Update itu fungsinya untuk memperbaiki bug. Jadi, kebanyakan rata-rata orang tuh, saya takut kehabisan kotak saya. Sekarang tuh zamannya udah bisa pakai WiFi guys. Silakan kalian pakai WiFi. Nah, dan juga kalau misalkan kalian nggak mau unlimited, numpang aja dulu WiFi ke siapa. Kalau nggak beli paket yang unlimited yang bisa dituin. Cara saya kalau misalkan kalian mau pakai laptop kalian full sehari, gunakanlah WiFi, jangan gunakan data. Karena pakai data, kalian nggak tahu Windows Update itu dapat berapa giga keambil kesedotnya. Ya, cara saya gitu. Kebetulan saya juga udah bisa buat WiFi sendiri menggunakan kartu Axis. Kalau misalkan teman-teman mau buat gimana caranya paket warnet unlimited ini saya buatkan, bisa di hotspot dan juga bisa diperjualbelikan kayak dibikin voucheran, itu gue bisa buatin. Silahkan tulis di kolom komentar aja kalau misalkan kalian mau, nanti gue buatin step by stepnya. Sangat mudah dan sangat praktis, harganya terjangkau, bisa kalian dapat jutaan rupiah setiap bulannya. Nah, jadi kesimpulannya itu ya, ini gak terlalu panjang videonya, cuman kalian gue sarankan kalau mau menonaktifkan Windows Update terserah kalian. Tapi bagi saya jangan dinonaktifkan Windows Update-nya. Windows 11 juga sama. Windows Update itu sangat penting di setiap operasi sistem, Windows 10 maupun Windows 11. Pentingnya kenapa? Itu bisa memperbaiki bug dan juga kesalahan. Ini gue ngomong ulang terus ya. Jujur, Windows Update itu sangat membantu kita. Mulai dari driver kita, misalkan contoh kita tuh mau install driver printer. Kemudian ketika kita nggak install, misalkan Epson berapa gitu ya. Contoh, di Windows Update itu udah otomatis bisa keinstall sendiri. Kalau kita nggak menonaktifkan Windows Update, jadi nggak usah install driver bawaan Epson-nya gitu. Kalau misalkan kita menginstal driver bawaan Epson, kita cuma dapat fitur pembersihan, cleaning kayak gitu. Terus kemudian ada margin untuk pengukuran kertas kayak gitu ya. Jadi itu aja kesimpulannya, jangan menonaktifkan Windows Update. Kalau kalian mau kekeh menonaktifkan, silahkan monggo. Cuman ini adalah fitur di mana kita dipermudah untuk memperbaiki kesalahan yang tidak akan terjadi fatal gitu. Oke guys, cukup sekian itu aja. Semoga kalian bisa mengerti ya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, komen kalau misalkan kalian perlu pertanyaan apa lagi. Jangan lupa subscribe. Thank you guys, see you next time to the video. Bye bye, peace.